Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Hadian Nami dengan NIM 230913261122 dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit. Saya akan membuat tugas tentang pengaplikasian SPSS 16 untuk pemenuhan tugas aplikasi komputer dengan dosen Ibu Elsa Lupia Harmen, SKM MKes. Baiklah, saya akan membuat tutorial data di aplikasi SPSS 16. Baiklah, langkah pertama adalah buka variabel view, lalu diisi nama di bagian name ini. Selanjutnya, saya akan mengubah tipenya menjadi string. Yang kedua, selanjutnya saya akan membuat umur. Di tipenya tetap numerik. Selanjutnya, agama. Tipenya kita ubah kembali menjadi string. Selanjutnya, pekerjaan. Di tipenya kita ubah lagi menjadi string. Selanjutnya, pendapatan keluarga. 5, kita akan membuat pendapatan keluarga, tapi kita singkat menjadi PNK. Di tipenya kita ubah, di tipenya tetap numerik, karena dia adalah angka. Yang keenam, kita akan mengisinya dengan jenis kelamin. Tapi kita singkat menjadi JK. Tipenya kita ganti menjadi string. Selanjutnya kita kembali ke data view. Kita buka kembali data view. Lalu kita isi nama. Yang pertama, yang kedua, sampai seterusnya. Selanjutnya, saya akan mengisi semua data. Yang selanjutnya, saya akan mengisi kolom umur. Untuk menghilangkan 0 yang ada di data umur ini, kita kembali ke variabel view, lalu kita ambil di bagian umur, desimalnya kita ubah menjadi 0. Lalu kita kembali lagi ke data view, kita lanjutkan untuk mengisi.
Selanjutnya kita isi kolom pekerjaan. Selanjutnya kita akan mengisi pendapatan pekerjaan. Pendapatan pekerjaannya yang pertama kita isi menjadi 2 juta. Yang kedua 3 juta. Selanjutnya 2.500.000. Yang ketiga yang keempat 1 juta. Kita buat pendapatan yang paling rendah yaitu 1 juta. Selanjutnya yang paling tinggi kita buat menjadi 5 juta. Lalu jenis kelaminnya karena hurufnya kurang, kita kembali ke variabel view, kita ubah di width-nya, di bagian nama kita tambah menjadi 13. Di jenis kelamin kita ubah lagi menjadi 14. Lalu kita kembali ke data view. Selanjutnya saya akan mencari kategori umur. Kita klik di umur, buka transform. Kita klik record into different variable. Lalu kita masukkan umur. Di name-nya kita buat umur K. Di labelnya, di umurnya, kita bikin umur K. Di labelnya umur kategori. Lalu kita change, buka all and new values-nya. Di value-nya kita klik 1. Di value-nya kita klik 1. Di value sebelah kiri, di rank-nya kita buat 15 sampai selanjutnya kita buat angka 2. Di rank-nya kita bikin 18 sampai 19.
lalu kita add, lalu kita klik continue, lalu kita oke-kan. Untuk menghilangkan nolnya, kita kembali lagi ke variabel view. 1, 15 sampai 17. Tidak kurang-kurang gitu. Iya. Lalu selanjutnya value-nya 2. Kita masukkan lagi umur 18 sampai 19. Lalu kita add lagi, lalu kita oke-kan. Untuk mencari grafiknya, kita buka analis, kita klik descriptive statistik, lalu klik frekuensi, masukkan umur kategorik, kita klik statistik, kita klik mean dan mediannya, lalu kita continue. Di chartnya kita klik p-charts, kita klik percentage, lalu kita continue. Selanjutnya kita untuk menentukan persentasenya kita klik 2 kali. Lalu kita klik elements untuk menentukan persentasenya, lalu show that labels. Lalu kita close saja. Presentasinya sudah dapat. Lalu kita kembali lagi ke data. Kita akan mengkategorikan data agama. Kita klik agama, buka transformnya, klik record into different variable seperti yang tadi. Lalu kita klik agama. Yang umur ini kita hilangkan dulu. Kita masukkan agama. Di name-nya ini kita klik, kita buat menjadi agama. Di labelnya agama kategorik. Di labelnya lalu kita change. Di all and new values-nya kita buat di sini, di value-nya menjadi 1 Islam. Yang pertama kita tambah, kita add-kan. Lalu yang kedua Hindu, kita add-kan lagi sampai seterusnya. Yang ketiga Kristen, yang keempat Buddha. Yang keempat, lalu di value-nya Buddha. Lalu kita add-kan lagi, kita continue, kita oke-kan. Untuk menghilangkan nolnya, kita buka lagi variabel view. Di bagian agama, kita ubah desimalnya menjadi 0, maka dia akan berubah. Lalu untuk mencari persentasinya, kita buka lagi descriptive statistik, kita buka frekuensi, lalu kita masukkan agama, umur kategoriknya kita keluarkan dulu, kita masukkan agama kategorik, lalu statistiknya kita klik mean dan median, lalu charts-nya kita klik p-charts, lalu chart values-nya persentasi, kita continue,
Oke. Untuk menentukan jumlah presentasi, kita klik 2 kali, lalu buka Elements, kita masukkan Show Data Labels, lalu kita close lagi. Presentasinya akan terlihat kembali. Akan terlihat jumlah presentasinya. Kita kembali lagi ke data yang tadi untuk kalau ke bawah dar tuh aduh gelap keluar ke. kita akan mencari kategori pekerjaan. Caranya sebelumnya, setelah agama kategori dapat, kita akan mengubah value-nya di variabel view. Yang pertama, Islam. Yang kedua, Hindu. Yang ketiga, Kristen. Yang keempat, Buddha. Kita masukkan, lalu kita oke-kan. Selanjutnya kita kembali ke data view untuk mencari untuk mengkategorikan pekerjaan. Kita buka transform, kita buka kembali record into different variable. Kita keluarkan terlebih dahulu agama. Kita masukkan pekerjaan. Di name-nya pekerjaan K. Di labelnya kita bikin pekerjaan kategorik. Lalu kita change. Lalu kita klik all and new value. Di value-nya 1 PNS. Kita tambahkan. Yang kedua, swasta. Yang ketiga, buruh. Kita continue. Kita oke-kan. Kembali lagi ke data. Untuk menghilangkan nolnya, kita kembali ke variabel view. Di desimalnya, pekerjaan K kita ubah menjadi 0 lagi. Lalu, di value-nya kita ubah. Yang awalnya itu non, kita ubah menjadi 1 PNS. 2 swasta. 3 buruh. Kita oke-kan. Selanjutnya kita kembali lagi ke data view untuk mencari pendapatan keluarga. Kita buka lagi untuk menentukan pekerjaan kategorik untuk mencari presentasinya. Kita buka lagi analis.
kita klik deskriptif statistik, lalu klik frekuensi, masukkan pekerjaan kategorik. Terlebih dahulu kita keluarkan dulu, kita reset dulu agama kategorik, kita masukkan lagi pekerjaan kategorik, lalu statistiknya kita klik mean dan median, kita continue, di chartnya kita klik p-chart, lalu presentasi, continue, kita oke kan lagi. Maka akan dapat presentasinya. Untuk menentukan berapa presentasinya, kita klik 2 kali, kita buka elements, kita klik elements, lalu klik show data labels. Sudah, presentasinya sudah terlihat, maka kita close. Kita kembali lagi ke data. Untuk mencari pendapatan keluarga, kita klik lagi transform. Kita klik compute variable. Lalu kita klik pendapatan keluarga tadi yang kita singkat menjadi PNK. Masukkan. Tunggu dulu. Hasil pendapatan, Mbak. Pendapatan keluarga. Pendapatan? Enggak. Di mana? Kok TB jo BB sih kayaknya. Iya. Pendapatan Iya. keluarga kayak ranknya. Jadi kita ulang lah, Nak. Biasa aja. Oh. Untuk pendapatan keluarga, kita klik lagi analis. Kita klik transform. Untuk mencari pendapatan keluarga, kita klik pendapatan keluarga. Kita buka lagi transform. Kita klik record into difference. Lalu kita klik PNK, pendapatan keluarga. Kita keluarkan dulu pekerjaan. Lalu kita masukkan pendapatan keluarga. Lalu kita masukkan PNK menjadi pancake. Kita tambahkan K. Lalu kita ubah di labelnya pendapatan keluarga menjadi PNK kategorik. Lalu kita change, lalu kita klik all and new fields-nya. Lalu kita masukkan 1, di loss-nya 1 juta, di loss 1 juta. Lalu kita tambahkan yang kedua di ranknya 1.100.000, lalu di stroke-nya 4 juta, lalu kita tambahkan yang ketiga di rank height-nya. Kita buat 5 juta. Lalu kita tambahkan. Lalu kita tekan continue. Kita oke kan. Lalu kita kembali ke data. Maka akan dapat kategori pendapatan kerjanya. Untuk menghilangkan nolnya, kita kembali ke variable view, kita ubah desimalnya menjadi 0. Lalu kita ubah value-nya. Yang pertama, Rp1 juta. Yang menentukan grafiknya, kita buka analis, kita klik deskriptif statistik, kita klik frekuensi lagi, lalu kita masukkan
pendapatan keluarga kategorik. Kita keluarkan dulu pekerjaan kategorik. Kita masukkan. Kita masukkan pendapatan keluarga kategorik. Lalu kita buat statistiknya seperti yang tadi, min dan mediannya. Kita continue. Lalu charts-nya kita klik p-charts, lalu presentasi, lalu continue. Lalu kita oke-kan. Untuk menentukan berapa persentase pendapatan keluarga kategoriknya, kita klik 2 kali. Kita klik elements, show data labels. Sudah. Maka presentasinya akan terlihat. Kita close. Selanjutnya, kita kembali lagi ke data. Kita buka lagi data view. Untuk mencari jenis kelamin. Untuk mencari jenis kelamin, kita klik lagi transform. Seperti biasa, kita klik record into different variable lagi. Lalu kita masukkan jenis kelamin. Masukkan jenis kelamin. Lalu kita buat name-nya menjadi JKX, lalu JK kategorik di labelnya. Lalu kita change, lalu all and new fields-nya yang satu perempuan, lalu kita tambahkan yang kedua laki-laki, lalu kita continue, kita oke kan. Kita kembali lagi. Oke, untuk menghilangkan nolnya, seperti biasa kita kembali lagi ke variable view. Kita ubah lagi desimalnya menjadi 0. Oke. Untuk mencari, kita klik value. Kita ubah lagi satu seperti yang tadi, perempuan. Kita tambahkan lalu yang kedua di labelnya laki-laki. Oke, tambahkan. Oke, kita okekan lagi. Selanjutnya, untuk membuat presentasinya, kita klik analis. Kita buka deskriptif statistik. Klik frekuensi. Lalu masukkan jenis kelamin kategorik. Kita reset dulu. Kita masukkan jenis kelamin kategorik. Statistik, kita klik band dan median. Lalu kita continue. Di chartnya kita klik p-charts. Kita chart values-nya, kita buat presentasi. Continue. Saya akan membuat tutorial untuk mencari mean dan mediannya. Yang pertama, kembali lagi ke variable view, kita klik lagi di name-nya, kita tambahkan lagi datanya N1, lalu N2 sampai dengan N3, yaitu adalah nilai 3. Saatnya kembali lagi ke data view. Lalu kita isi nilainya 80.
Untuk menghilangkan nolnya, kita kembali lagi ke variabel view. Lalu kita ubah desimalnya menjadi 0. Kita ubah semuanya. Kita kembali lagi ke data view. Selanjutnya kita akan mengisi nilai yang kedua, yaitu selanjutnya kita akan mencari total antara nilai 1, nilai 2, dan nilai 3. Terlebih dahulu kita akan menambahkan. Selanjutnya untuk mencari total antara nilai 1, nilai 2, dan nilai 3. Terlebih dahulu kita akan mengklik transform. Kita klik record into different. Untuk mencari total antara nilai 1, nilai 2, dan nilai 3. Terlebih dahulu kita akan mengklik transform, compute variabel, lalu kita masukkan total nilai, kita masukkan total, masukkan N1 ditambah nilai 2 ditambah N3, lalu kita okekan. Kembali lagi ke data. Untuk menghilangkan nolnya, kita kembali lagi ke variabel view. Kita ubah desimalnya menjadi 0. Lalu kita klik ke data view. Hasilnya sudah dapat. Untuk menentukan grafiknya berapa persentasinya, kita kembali ke analis. Kita klik deskriptif statistik, klik frekuensi. Lalu kita keluarkan dulu jenis kelamin kategorik. Kita masukkan total yang tadi. Lalu statistik, kita klik mean dan median, continue, chartnya kita sudah dapat hasil mean dan mediannya. Mean-nya itu 249,10 dan mediannya 248,50. Lalu kita klik values, kita masuk ke variable view, kita klik value di non ini, kita ubah value-nya. Selanjutnya kita klik transform, klik lagi record into different variable. Kita keluarkan dulu jenis kelamin yang tadi, kita masukkan total. Kita masukkan name-nya, total K, di labelnya yaitu total hasil.
Lalu kita klik All New. Kita masukkan rangnya. Itu 248,50. Value-nya kita buat 1. Lalu kita klik tambahkan, add. Lalu kita klik height-nya. Kita masukkan nilai. Di height-nya kita masukkan nilai mediannya tinggi, yaitu yang tinggi 248,50. Lalu kita klik value-nya menjadi 2. Lalu kita add. Lalu kita continue. Lalu kita OK kan. Untuk mencari presentasinya, kita klik Elements. Kita klik Show Data Labels. Maka akan terlihat berapa presentasi total hasilnya. Itu kita close. Selanjutnya kita kembali ke data. Lalu kita lihat total hasilnya. Kita ubah untuk mengubah nolnya seperti yang tadi. Kembali lagi ke variable view. Kita ubah desimalnya menjadi 0. Kembali lagi ke data view. Baiklah, sekian tutorial yang dapat saya jelaskan tentang pengaplikasian SPSS 16. Kalau ada salah dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.